Drama Pilpres 2024 mulai memasuki babak akhir. MK menolak seluruh sengketa Pilpres dari paslon Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres dari Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Meski memang dari 8 hakim MK, ada 3 hakim MK yang beda pendapat atau dissenting opinion. Lalu bagaimana hasil keputusan ini? Saya Dana Paramita, kita diskusi. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nah, itu tadi putusan untuk permohonan Anies Mohaimin. Setelahnya, giliran permohonan dari pasangan Ganjar Mahfud. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam pembacaan putusan permohonan Ganjar Mahfud, Hakim MK tidak membacakan detail poin-poin pertimbangannya. Alasannya banyak yang sama dengan poin pertimbangan di permohonan Anies Mohaimin karena masih terkait dalam satu peristiwa, yakni Pilpres 2024. Seluruh permohonan sengketa yang diajukan ditolak. Meski dalam putusannya dari 8 hakim yang menangani, ada 3 yang beda pendapat atau dissenting opinion. Dissenting opinion sendiri adalah pendapat yang berbeda dari mayoritas. Jadi, pendapat hakim ini berbeda dalam suatu keputusan. Nah, dalam sidang sengketa Pilpres 2024, ada 3 hakim yang dissenting opinion. Tapi perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Ketiga hakim yang menyatakan dissenting opinion adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Saldi Isra menilai terjadi ketidaknetralan sebagai penjabat kepala daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung jujur dan adil. Ia juga menilai dalil politisi bansos dan mobilisasi aparat beralasan menurut hukum hingga seharusnya MK memerintahkan melakukan pemungutan suara ulang. Eni Nurbaningsih, ia menilai pemberian bansos jelang pemilu berdampak pada peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan dan ketidaknetralan pejabat dengan pemberian bansos di beberapa daerah. MK seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Arief Hidayat menilai seharusnya dilakukan pemilihan ulang di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Tengah, Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Ada beberapa gugatan yang diajukan baik oleh kubu Amin dan Ganjar, mulai dari membatalkan hasil penetapan Pilpres hingga pemungutan suara ulang karena dinilai ada kecurangan hingga nepotisme. Tapi Hakim MK punya penilaian sendiri. Kemudian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 aku menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Presiden, yang dimaksud pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Penggunaan anggaran Perlinsos, khususnya anggaran bansos, menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan secara sekaligus, rapel, dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Oke, saya simpulkan dari putusan tadi ya. MK tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya tindakan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024.
MK juga menilai tidak ada relevansi antara penyaluran bansos terhadap kenaikan suara Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pun dianggap hakim sah. Lalu apa tanggapan kedua paslon kompetitor Prabowo Gibran soal putusan hakim MK ini? Terkait dengan putusan tadi dan beri kami waktu untuk menyiapkan beberapa butir-butir yang nantinya akan menjadi respon kami atas putusan tadi. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk Nah, ini yang digugat paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Apa tanggapannya soal putusan sengketa Pilpres 2024 yang menolak seluruh permohonan penggugatnya? Tapi kalau ini melihat hasil seperti ini memang sudah diprediksi sebelumnya atau bagaimana? Ya enggak lah, hasil putusan ini kok diprediksi. Rencana untuk merangkul 0103 kan segera direalisasikan. Untuk itu keputusannya di Pak Prabowo. Sekarang kan semuanya menunggu arahannya Pak Prabowo. Nanti akan kami update nanti. Semoga dalam waktu dekat ada Ada apa mas? Ada apa mas? Ada apa mas? Penasaran Mas kalau kecurangan seru kalau di sendiri sekarang nanti aja. Sudah berhubungan komunikasi sama Pak Prabowo mas terkait hasil MK ini? Wes ya. Terima kasih ya. kalau Mas tudingan kecurangan juga tidak terbukti sama pencalonan juga tidak dipermasalahkan. Sekali lagi biar warga yang menilai ya. Kami berbincang dengan pengamat politik terkait penolakan MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Begini katanya. Ya ini sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Sudah saya katakan bahwa analisa saya jauh-jauh hari mengatakan bahwa selama persidangan yang kita saksikan bersama itu tidak cukup kuat bukti-bukti untuk sebagai argumen untuk memenangkan sidang di MK. Semuanya harus terima. Anies Caimin, Ganjar Mahfud, kubu 01 dan 03 semua harus menerima atas katakanlah ya kemenangan Prabowo Gibran. Karena kalau kita bicara demokrasi harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Dan MK menjadi pemutus yang konstitusional untuk memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lalu bagaimana tanggapannya soal dissenting opinion? Ya apapun yang disampaikan oleh hakim dalam dissenting opinion itu bagian dari penilaian hakim secara objektif ya dalam kondisi Pilpres yang kemarin dalam fakta-fakta persidangan yang sudah dihadirkan begitu. Hasil suara 20 Maret lalu KPU menetapkan hasil suara Pilpres 2024. Paslon Prabowo Gibran menang dengan 58,59% suara, lalu disusul Anies Mohaimin 24,95% suara dan Ganjar Mahfud 16,47% suara. Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya apapun keputusan MK patut kita hormati. Yang pasti tetap kita kawal, apalagi yang namanya kompetisi ataupun pertandingan. Menang kalah ini menjadi hal yang biasa, yang penting tetap sportif. Terima kasih sudah diskusi.